Saat jutaan mata tertuju pada konferensi pers di ibu kota, Donald Trump berdiri di atas podium, dan dengan satu gerakan mengejutkan, ia melemparkan Al-Quran ke lantai. Dalam hitungan hari, langit Amerika berubah murka. Tornado api turun dari langit, membakar kota demi kota, meninggalkan tanya besar. Apakah ini azab atau peringatan? Sementara dunia terpecah antara yang percaya dan yang mencibir, satu pertanyaan menggantung di udara panas yang membakar bumi. Apakah umat manusia bisa bersatu sebelum semuanya terlambat? Atau ini awal dari kehancuran global? Tahun 2006 belas menjadi salah satu tahun yang paling mengesankan dalam sejarah politik Amerika Serikat. Donald Trump, seorang pengusaha miliarder yang belum memiliki pengalaman politik, sedang dalam proses kampanye untuk menjadi presiden Amerika. Ia telah memecahkan banyak batasan dan membuat sensasi dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. Namun, tak seorang pun bisa meramalkan apa yang akan terjadi pada hari itu, ketika sebuah konferensi pers biasa berubah menjadi peristiwa yang mengguncang dunia. Pagi itu, cuaca di Washington, D.C. cerah. Matahari yang terbit perlahan memancarkan sinarnya ke atas gedung-gedung tinggi di sekitar Gedung Putih. Orang-orang sibuk dengan rutinitas mereka, tak menyangka bahwa dunia akan berubah hanya dalam hitungan jam. Di dalam ruangan besar tempat konferensi pers tersebut berlangsung, kamera-kamera televisi siap menyorot setiap gerakan, setiap kata, dan setiap ekspresi dari calon presiden yang kontroversial itu. Di podium yang besar dan megah, Donald Trump berdiri dengan percaya diri. Di sekelilingnya, para jurnalis dengan cemas menunggu giliran untuk mengajukan pertanyaan. Layar-layar besar yang menampilkan wajah-wajah Trump dari berbagai sudut menunjukkan pria itu sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan luar negeri dan isu-isu global lainnya. Sorotan lampu kamera hampir membutakan dan udara di ruang konferensi terasa begitu tegang. Namun, di tengah keramaian itu ada satu hal yang tak biasa. Sebuah benda terletak di atas meja podium di depan Trump. Terlihat tidak mencolok, namun sangat penting. Sebuah Al-Quran. Al-Quran tersebut diberikan kepada Trump oleh seorang jurnalis Muslim yang hadir di acara itu. Jurnalis tersebut, seorang pria muda yang baru pertama kali hadir dalam konferensi pers semacam ini, berharap bahwa buku suci tersebut akan menjadi simbol perdamaian antarumat beragama. Harapannya sederhana, membawa pesan bahwa meskipun ada perbedaan, dunia bisa hidup dalam harmoni. Trump, yang saat itu tengah mempersiapkan diri untuk memberi pernyataan, tidak melihat benda tersebut lebih dari sekadar objek yang hadir di atas meja. Namun, Al-Quran itu, yang awalnya tampak seperti simbol damai, akan menjadi titik awal bagi sebuah peristiwa yang mengubah dunia. Konferensi pers pun dimulai dengan Trump menjelaskan rencananya untuk kebijakan luar negeri, ekonomi, dan bagaimana ia berencana membawa Amerika Serikat kembali ke jalur kejayaan. Suaranya penuh percaya diri, namun terkadang terkesan arogan. Para jurnalis, meski tak jarang terkejut dengan beberapa pandangan ekstremnya, tetap mencatat dengan cepat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sementara itu, jurnalis Muslim yang duduk di barisan tengah memandang Al-Quran yang terletak di atas meja podium dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa di dunia yang penuh ketegangan agama ini, pengenalan simbol-simbol agama yang tepat bisa menjadi jembatan, tetapi bisa juga menjadi batu sandungan. Ia ingin meyakinkan Trump bahwa ia bukanlah musuh, tetapi bagian dari dialog yang lebih besar. Namun, harapan jurnalis itu segera terkubur saat Trump mulai memasuki bagian dari konferensi pers di mana ia menjawab pertanyaan-pertanyaan seorang jurnalis yang dikenal karena kritik tajamnya terhadap kebijakan Trump mengajukan pertanyaan yang cukup memancing. Bagaimana Anda menanggapi klaim bahwa kebijakan imigrasi Anda bisa menyinggung banyak komunitas Muslim di dunia? Apakah Anda merasa ada cara untuk memperbaiki hubungan ini? Trump, yang pada saat itu tampak sudah cukup jenuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada isu sensitivitas agama, langsung membalas dengan nada tinggi. Saya tidak peduli dengan klaim semacam itu. Saya hanya peduli dengan keselamatan negara ini. Ia menolehkan kepalanya ke kanan, melirik Al-Quran
yang tergeletak di atas meja. Suasana ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi lebih tegang. Jurnalis yang memegang Al-Quran sebelumnya memandang dengan hati-hati, merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan benar saja Trump, dengan cepat dan tanpa ragu, menatap Al-Quran itu, mengangkatnya dengan satu tangan, lalu dengan gerakan yang tak terduga, ia melemparkan buku suci itu ke lantai. Seketika, suasana konferensi pers itu langsung menjadi hening. Semua orang terdiam, bahkan ada yang terbelalak tak percaya. Seakan waktu berhenti sejenak di dalam ruangan tersebut. Reaksi Trump yang terlihat tidak begitu peduli dengan dampaknya, jelas menunjukkan bahwa ia tidak menganggap perbuatannya itu sebagai sebuah masalah. Hanya sebuah buku, katanya, sambil melanjutkan pembicaraannya tentang kebijakan luar negeri. Namun, bagi banyak orang, itu lebih dari sekadar tindakan yang sembrono. Itu adalah penghinaan yang dalam terhadap agama yang diyakini oleh lebih dari 1 miliar umat manusia di seluruh dunia. Al-Quran yang tergeletak di lantai menjadi simbol dari kebencian yang tak terbendung, sekaligus menjadi titik api yang memicu reaksi global. Masyarakat Muslim, para pemimpin dunia, dan bahkan sebagian besar rakyat Amerika Serikat mulai merasakan ketegangan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Di luar gedung, ribuan orang yang menonton konferensi pers itu lewat siaran langsung di televisi atau melalui internet mulai meluapkan kemarahan mereka. Tanda pagar di media sosial mulai dibanjiri dengan pernyataan-pernyataan kecaman. Di berbagai belahan dunia, dari Asia hingga Eropa, ribuan orang mulai berkumpul, memprotes apa yang baru saja terjadi. Mereka merasa bahwa bukan hanya seorang tokoh politik yang dihina, tetapi juga agama dan identitas mereka. Namun, saat dunia masih sibuk memperdebatkan apa yang baru saja terjadi, tidak ada yang bisa meramalkan bahwa peristiwa ini bukan hanya akan berakhir dengan kemarahan. Sesuatu yang jauh lebih besar akan segera terjadi, sebuah fenomena alam yang tak terbayangkan sebelumnya, yang akan menguji seluruh umat manusia. Dan apa yang dimulai sebagai tindakan sepele di atas podium itu, akan menjadi kisah yang tak akan pernah dilupakan. Hanya beberapa jam setelah konferensi pers itu berakhir, seluruh dunia mulai merasakan dampak dari tindakan Donald Trump yang mengejutkan. Di Washington DC, gedung-gedung tinggi yang kokoh dan jalanan yang sibuk dengan kendaraan tiba-tiba dipenuhi oleh suara sirin dan teriakan orang-orang. Ketika siaran langsung konferensi pers itu berakhir, sebuah peristiwa yang tak terbayangkan mulai terjadi di luar sana. Pukul 3 sore waktu setempat, langit di atas Washington DC berubah drastis. Awalnya tampak biasa saja, langit biru yang cerah mendominasi cakrawala. Namun dalam sekejap awan gelap mulai terbentuk dengan cepat, berputar-putar seperti spiral yang menyedot semua yang ada di sekitarnya. Sebuah tornado yang pertama kali terlihat seperti fenomena cuaca biasa, mulai muncul di kejauhan. Tapi tornado itu bukan tornado biasa. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Seiring dengan berputarnya tornado itu, api mulai menjalar dengan cepat, membakar segala sesuatu yang ada di jalurnya. Awan hitam yang berputar itu bukan hanya membawa angin kencang, tetapi juga menghembuskan nyala api yang begitu besar. Tanah, bangunan, dan bahkan pohon-pohon yang awalnya tampak tenang, tiba-tiba berubah menjadi kobaran api yang mengerikan. Amerika Serikat, yang sebelumnya merasa aman dan terlindungi, kini terancam oleh sesuatu yang tak bisa dipahami. Dalam sekejap, tornado api itu melaju menuju pusat kota. Berita tentang bencana yang sedang berlangsung segera menyebar lewat televisi dan radio. Para jurnalis yang hadir dalam konferensi pers yang masih berada di gedung media langsung diarahkan untuk memberi laporan langsung kepada publik. Mereka berbicara dengan nada cemas, mengabarkan bahwa tornado api yang muncul begitu mendalam dan tak terduga sudah mulai menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Di jalan-jalan, orang-orang berlarian panik. Warga yang biasanya merasa aman di tengah kota besar itu kini terjebak dalam kepanikan yang tak terlukiskan. Pintu-pintu gedung ditutup rapat, mobil-mobil yang terjebak di kemacetan berusaha putus asa mencari tempat berlindung. Suara sirene terus-menerus terdengar, menambah kecemasan yang melanda.
Namun, yang paling menakutkan dari semuanya adalah ketidakmampuan para ahli cuaca dan meteorologi untuk menjelaskan fenomena ini. Tornado api itu tidak hanya membawa kehancuran, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan besar yang belum terjawab. Para ilmuwan yang mencoba memberikan penjelasan segera menyadari bahwa tornado api ini tidak mengikuti pola bencana alam yang biasa mereka pelajari. Tidak ada penjelasan logis yang bisa menjelaskan asal-usul atau kekuatan bencana ini. Di tengah ketegangan itu, beberapa orang mulai menduga bahwa kejadian ini bukanlah sekadar kebetulan alam. Sejumlah tokoh agama mulai muncul di layar televisi, berbicara dengan nada serius dan penuh kekhawatiran. Mereka menyebut kejadian ini sebagai sebuah peringatan. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah akibat dari penghinaan terhadap kitab suci umat Islam, sebuah tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap Tuhan. Ada pula yang menyebutnya sebagai tanda dari alam yang memperingatkan umat manusia akan akibat dari tindakan manusia yang melupakan moralitas dan kesopanan. Tetapi bagi Donald Trump, yang saat itu masih berada di Gedung Putih, perasaan cemas mulai muncul meskipun ia berusaha menunjukkan sikap tenang. Ia tidak mengaku bahwa perbuatannya memiliki kaitan dengan bencana yang sedang terjadi. Dalam beberapa wawancara yang ia lakukan, Trump tetap bersikeras bahwa Amerika adalah negara yang tangguh dan akan mengatasi apapun, bahkan bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Namun, di luar sana, kekacauan semakin meluas. Tornado, api yang dimulai di Washington DC, itu tidak berhenti begitu saja. Angin kencang dan api yang menyambar semakin mengarah ke bagian timur negara, menuju kota-kota besar seperti New York, Philadelphia, dan Boston. Bahkan setelah beberapa jam berlalu, tornado itu belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Para pakar cuaca yang sebelumnya selalu merasa yakin dengan kemampuan mereka, mulai kebingungan, dan banyak yang mengaku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Kehidupan di Amerika Serikat yang sebelumnya tampak berjalan biasa-biasa saja, kini berubah menjadi ketakutan dan ketidakpastian. Orang-orang yang sebelumnya tidak peduli dengan politik atau agama mulai bertanya-tanya apakah kejadian ini ada kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh Trump. Apakah memang benar bahwa tindakan penghinaan terhadap kitab suci bisa membawa bencana sebesar ini? Di Eropa, di Asia, bahkan di Afrika, berita tentang tornado api yang melanda Amerika segera menyebar. Banyak negara yang terkejut dan mulai mengirimkan bantuan darurat. Namun, ada juga yang menganggap ini sebagai balasan dari Tuhan. Bahkan di banyak media sosial, muncul tagar maing tornado api yang menjadi viral, dengan ribuan orang mengungkapkan perasaan marah dan cemas mereka. Malam itu, ketika langit di Amerika Serikat masih berwarna gelap oleh asap dan kobaran api, dunia luar semakin merasakan dampak dari peristiwa yang luar biasa ini. Bukan hanya kebakaran yang melanda, tetapi juga ketegangan sosial yang meningkat. Orang-orang yang dulu hidup berdampingan dengan damai kini mulai membicarakan tentang agama, kepercayaan, dan bagaimana seharusnya dunia ini dihargai. Donald Trump, yang pada awalnya tidak memikirkan dampak dari tindakannya, kini mulai merasa tertekan. Penasihat-penasihatnya yang biasanya tampak tenang dan penuh percaya diri kini terlihat gelisah. Mereka tahu bahwa meskipun Amerika adalah negara yang besar, peristiwa ini melampaui apapun yang bisa mereka kendalikan. Di dalam dirinya, Trump mulai merasakan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia tetap berusaha tampil dengan wajah tenang dan percaya diri, berusaha mengalihkan perhatian publik dengan berbagai strategi politik. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa kejadian ini bukan hanya tentang politik atau kekuasaan. Tornado api yang melanda negara itu membawa pesan yang jauh lebih besar, pesan yang mungkin saja akan mengubah jalannya sejarah dunia. Hari-hari setelah tornado api yang melanda Amerika Serikat, dunia mulai menyaksikan perubahan besar. Kekuatan yang tak terbayangkan ini mengubah lanskap politik, sosial, dan bahkan spiritual dunia dalam sekejap. Bencana alam yang dimulai dari sebuah tindakan penghinaan terhadap kitab suci umat Islam itu bukan hanya menjadi perbincangan internasional, tetapi juga memunculkan berbagai spekulasi dan interpretasi mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Para ilmuwan yang sebelumnya yakin bahwa fenomena tersebut adalah sebuah kejadian alam biasa,
kini mulai mengakui bahwa mereka berada di luar batas pengetahuan mereka. Tornado api yang melanda tidak memiliki penjelasan ilmiah yang masuk akal. Ia tampaknya bergerak dengan cara yang tidak pernah dilihat sebelumnya, lebih cepat, lebih kuat, dan lebih destruktif daripada tornado biasa. Dan yang paling aneh, api yang dihasilkan oleh tornado itu memiliki karakteristik yang berbeda, lebih panas, lebih merusak, dan tampaknya mampu bertahan lebih lama. Di kantor-kantor berita di seluruh dunia, para pakar cuaca dan geologi memberikan teori-teori yang tidak meyakinkan. Beberapa dari mereka mencoba menjelaskan bahwa fenomena ini mungkin disebabkan oleh kondisi cuaca yang sangat tidak stabil, sementara yang lain mengajukan teori tentang gas alam yang terbakar secara tak terduga. Namun, semakin mereka mencoba menjelaskan, semakin jelas bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa ilmuwan bahkan mulai menyebut tornado api ini sebagai fenomena tak terjelaskan, yang mungkin tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang dikenal selama ini. Di Washington DC, Trump semakin terpojok. Meskipun ia terus mencoba untuk mengalihkan perhatian publik dengan pidato-pidatonya yang penuh keberanian, perasaan ketakutan mulai merasuk ke dalam dirinya. Tornado api yang melanda seluruh negeri itu semakin meluas, mengancam kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan Boston. Tidak hanya itu, dampaknya juga mulai terasa di luar Amerika, dengan badai petir yang mengamuk di Eropa dan hujan lebat yang menyebabkan banjir di kawasan Asia. Bencana ini bukan hanya mengancam secara fisik, tetapi juga mulai mengguncang pondasi, sosial dan politik. Warga Amerika yang sebelumnya terbagi dalam kubu-kubu politik, kini mulai bersatu dalam rasa takut yang sama. Mereka tidak lagi memperdebatkan siapa yang harus memimpin negara atau bagaimana kebijakan luar negeri dijalankan, tetapi lebih pada bagaimana mereka bisa bertahan hidup menghadapi kekuatan alam yang tidak dapat mereka kontrol. Kecemasan yang melanda semakin meluas ke seluruh dunia. Negara-negara yang selama ini menjaga jarak dari Amerika Serikat mulai mengirimkan bantuan dan menegaskan solidaritas mereka. Di sisi lain, ada juga yang mulai mempertanyakan apakah bencana ini adalah akibat dari penghinaan Trump terhadap agama dan budaya lain. Beberapa pemimpin dunia bahkan mulai berbicara tentang keadilan ilahi dan memperingatkan bahwa umat manusia harus segera kembali ke jalan yang benar agar tidak menghadapi kehancuran lebih lanjut. Di tengah kekacauan ini, muncul berbagai kelompok yang mengklaim memiliki pemahaman spiritual mengenai bencana yang terjadi. Kelompok-kelompok ini menyatakan bahwa tornado api bukan sekadar fenomena alam, melainkan peringatan dari Tuhan, suatu tanda bahwa dunia harus lebih memperhatikan hubungan antarumat beragama, serta lebih menghargai simbol-simbol agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Banyak dari mereka mengaitkan kejadian ini dengan tindakan Trump yang menghina Al-Quran, dan mereka menegaskan bahwa ini adalah akibat dari ketidakpedulian manusia terhadap kesucian agama. Namun, ada juga yang percaya bahwa kejadian ini adalah tanda akhir zaman. Para penganut apokaliptik mulai menghubungkan tornado api dengan berbagai ramalan tentang kehancuran dunia. Di banyak negara, terutama di dunia Timur Tengah, perbincangan tentang kiamat dan tanda-tanda hari pembalasan menjadi semakin marak. Sementara itu, di dunia barat, banyak yang masih mencoba untuk menghubungkan kejadian ini dengan teori-teori ilmiah, meskipun tanpa hasil yang jelas. Di antara semua kegelisahan ini, satu hal yang jelas, tidak ada yang bisa mengabaikan apa yang sedang terjadi. Tornado api itu, yang terus bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan, menghancurkan segalanya di jalurnya. Kebakaran besar melanda hutan-hutan. Gedung-gedung tinggi terbakar habis, dan kota-kota yang pernah menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan negara kini berada dalam kehancuran. Bencana ini tidak hanya menghancurkan materi, tetapi juga mengoyak jiwa masyarakat yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, tornado api ini adalah panggilan untuk perubahan. Mereka mulai merenung, bertanya-tanya, apakah umat manusia telah melupakan makna sejati dari kehidupan, agama, dan kebersamaan? Masyarakat di seluruh dunia mulai bergerak, mencoba mencari cara untuk mengatasi perpecahan yang sudah lama berlangsung.
Mereka berkumpul di tempat-tempat ibadah, di jalanan dan di ruang-ruang diskusi, berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan besar yang muncul. Apakah perbuatan manusia, seperti penghinaan terhadap agama lain, dapat memicu bencana yang menghancurkan? Namun, di tengah semua kegelisahan itu, ada satu kelompok yang tetap teguh dengan pandangannya. Mereka adalah mereka yang percaya bahwa kejadian ini adalah tanda kebesaran Tuhan. Mereka melihat bencana ini bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan untuk mengingatkan umat manusia tentang kedamaian dan kesatuan yang selama ini terlupakan. Di dalam kelompok ini, mereka tidak hanya merasakan ketakutan, tetapi juga sebuah panggilan untuk kembali ke jalan yang benar. Sementara itu di Gedung Putih, Donald Trump merasa semakin tertekan. Meskipun ia berusaha untuk tetap menjaga citranya sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan, ia mulai merasakan bahwa dunia sedang mengubah cara pandangnya terhadap dirinya. Sebagian besar dari rakyat Amerika dan dunia internasional kini menuntut agar ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap telah memicu bencana besar ini. Namun, Trump tetap berpikir bahwa kekuatan Amerika adalah kunci untuk mengatasi segala masalah. Ia menolak untuk mengakui bahwa ada hubungan antara tindakannya dan bencana alam yang melanda. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan pernyataan yang semakin mempertajam perbedaan dengan nada yang lebih keras dan penuh percaya diri, mengklaim bahwa Amerika adalah negara yang dapat mengalahkan apa saja. Namun, semakin ia bersikeras, semakin jelas bahwa peristiwa ini bukan hanya tentang politik atau kebijakan. Ini adalah ujian bagi seluruh umat manusia. Apakah mereka dapat belajar dari kesalahan masa lalu, ataukah mereka akan terus berjalan dalam jalan yang sama, yang akhirnya akan membawa mereka pada kehancuran yang lebih besar? Tornado api yang melanda. Amerika Serikat bukan hanya sekadar bencana alam yang menghancurkan. Ia telah mengubah wajah politik dunia dalam waktu yang sangat singkat. Negara-negara yang sebelumnya terlibat dalam perdebatan politik kecil dan kesibukan dalam urusan domestik, mereka kini mulai tergerak untuk memberikan perhatian lebih terhadap situasi yang mengancam ketahanan global. Seluruh dunia seolah bergerak menuju titik pertemuan yang tak terduga dengan gejolak politik yang semakin memuncak. Di Gedung Putih, meskipun Donald Trump tetap bersikeras bahwa Amerika harus bertahan dan mengatasi bencana ini dengan cara mereka sendiri, situasi semakin memperburuk citra dirinya di mata dunia internasional. Alih-alih menyatukan bangsa dan memberikan rasa aman kepada rakyatnya, langkah-langkahnya justru memperlebar jurang perpecahan. Dalam pidato-pidatonya, Trump tidak menyentuh masalah penting seperti solidaritas internasional atau mengajak umat manusia untuk berdamai. Sebaliknya, ia semakin menekankan narasi Amerika Pertama, menganggap masalah ini sebagai ujian bagi negara mereka yang akan dibuktikan melalui ketangguhan dan kekuatan militer mereka. Namun, di luar sana, ketegangan dunia internasional semakin meningkat. Negara-negara yang sebelumnya mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan Amerika kini mempertanyakan sikap Trump yang terkesan lebih mementingkan kebijakan domestik daripada menghadapi kenyataan bencana yang telah melanda dunia. Negara-negara besar seperti China, Rusia, dan negara-negara Eropa mulai menuntut agar Amerika mengubah pendekatannya tidak hanya terhadap bencana ini, tetapi juga dalam cara mereka berhubungan dengan dunia luar. Pada satu titik, Perancis mengajukan inisiatif internasional untuk membentuk sebuah koalisi global yang bertujuan memberikan bantuan kemanusiaan dan mempercepat pemulihan bencana yang melanda Amerika Serikat. Inisiatif ini mendapat dukungan dari sebagian besar negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Trump, menolak dengan keras. Trump, yang terbiasa dengan kebijakan proteksionisnya, merasa bahwa Amerika dapat mengatasi masalah ini tanpa bantuan luar. Sikap ini menyebabkan ketegangan diplomatik yang semakin dalam. Meskipun demikian, beberapa negara tetap mengirimkan bantuan kemanusiaan, dan bahkan lebih banyak lagi yang berusaha membuka jalur komunikasi dengan Amerika Serikat untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat diambil bersama untuk menghadapi bencana ini. Tapi yang lebih mencolok adalah bagaimana fenomena tornado api ini mempercepat perubahan kebijakan di negara-negara tersebut. Di Eropa misalnya,
pemimpin-pemimpin negara mulai mempertimbangkan lebih serius mengenai isu-isu terkait agama, toleransi, dan bagaimana merespons tantangan global yang semakin memperburuk ketegangan antarumat beragama. Di Timur Tengah, ketegangan semakin terasa. Di negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Turki, suara-suara keras mulai menyerukan agar dunia melihat peristiwa ini sebagai sebuah peringatan akan ketidakadilan yang sudah berlangsung terlalu lama. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan tornado api dengan tindakan Trump, banyak yang melihat kejadian ini sebagai konsekuensi dari pernyataan kontroversial Trump tentang umat Islam dan kebijakan imigrasi yang diskriminatif. Banyak pemimpin negara-negara Muslim mulai menyatakan bahwa ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kemarahan terhadap ketidakadilan yang telah dilakukan terhadap umat Islam di seluruh dunia. Di India, sebuah negara dengan populasi Muslim terbesar, kedua di dunia, reaksi terhadap bencana ini juga cukup kuat. Banyak kalangan yang mulai mempertanyakan apakah tindakan Trump dalam menghina Al-Quran adalah pemicu dari bencana besar ini. Dalam beberapa hari setelah tornado api, protes besar-besaran terjadi di berbagai kota besar seperti New Delhi dan Mumbai. Beberapa kelompok agama bahkan mulai mengklaim bahwa ini adalah tanda dari akhir zaman, sebuah waktu yang penuh dengan ketegangan antara kebaikan dan keburukan. Namun di negara-negara Asia lainnya, reaksi terhadap peristiwa ini lebih hati-hati. Jepang, yang terkenal dengan budaya ketenangannya, menyatakan keprihatinannya terhadap bencana yang menimpa Amerika, tetapi juga mengingatkan agar dunia tidak segera mengambil kesimpulan bahwa ini adalah hukuman atau balasan dari Tuhan. Di Cina, pemerintah mulai menanggapi bencana ini dengan bijaksana, menawarkan bantuan teknis dalam menangani krisis alam ini, meskipun mereka tidak terburu-buru dalam mengomentari aspek politik atau agama dari peristiwa tersebut. Namun, meskipun ada upaya dari beberapa negara untuk menawarkan bantuan, banyak yang merasa bahwa situasi ini bukan hanya tentang bencana alam. Ada ketegangan tersembunyi yang semakin mengemuka, tekanan terhadap cara-cara negara-negara besar berinteraksi, dan bagaimana mereka merespons tindakan pemimpin yang tidak hanya mempengaruhi negara mereka, tetapi juga mempengaruhi stabilitas. Global Doctor kembali ke Amerika Serikat, suasana semakin mencekam. Meskipun tornado api telah mereda dalam beberapa titik, dampaknya masih terasa sangat dalam. Ribuan orang kehilangan rumah dan tempat tinggal mereka. Banyak dari mereka tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup. Di tengah kesulitan ini, rasa ketidakpastian mulai muncul di kalangan warga Amerika. Mereka mulai mempertanyakan, apakah Amerika yang mereka kenal sebelumnya, negara yang dikenal dengan kebebasan dan toleransi, masih dapat bertahan dengan cara yang sama. Bencana ini, yang dimulai dengan satu tindakan tidak bijaksana di sebuah podium, kini telah membuka sebuah babak baru dalam sejarah Amerika. Trump, yang sebelumnya begitu yakin dengan kekuatannya, mulai merasakan bahwa ketangguhan Amerika tidak cukup untuk mengatasi cobaan yang begitu besar. Di saat yang sama, kelompok-kelompok yang sebelumnya terpecah kini mulai bersatu dalam kesedihan dan kecemasan. Ada yang mulai menyerukan agar negara ini memperbaiki hubungan antarumat beragama dan tidak menganggap sebelah mata simbol-simbol agama lain. Sementara itu, di dunia internasional, para pemimpin mulai mendiskusikan kemungkinan untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang semakin kontroversial. Namun, kesatuan dunia yang tercipta akibat bencana ini memberikan harapan bahwa umat manusia, meskipun terpecah dalam banyak aspek, masih memiliki peluang untuk bersatu dalam menghadapi tantangan global yang lebih besar. Dan di tengah ketegangan ini, satu pertanyaan besar muncul di benak banyak orang. Apakah dunia ini akan belajar dari peristiwa yang sedang berlangsung? Atau apakah mereka akan terjerumus lebih dalam ke dalam perpecahan yang lebih besar lagi? Seminggu setelah bencana tornado, api yang melanda Amerika Serikat, dunia tidak lagi bisa menutup mata terhadap dampak yang begitu besar dari peristiwa tersebut. Meskipun bencana alam telah mulai mereda, puing-puing dari kehancuran yang ditinggalkan tetap mengingatkan dunia akan kekuatan yang tak terduga dan tak terkendali. Tidak hanya fisik,
tetapi juga kekuatan psikologis dan spiritual yang terus mengguncang banyak orang. Ketegangan internasional yang muncul, disertai oleh keresahan masyarakat global, kini mendorong dunia untuk berhadapan dengan sebuah pertanyaan mendalam. Akankah manusia belajar dari peristiwa ini, atau akan terperangkap dalam perpecahan yang semakin memburuk? Di Amerika Serikat, kehidupan masyarakat mulai pulih secara perlahan, meski banyak korban jiwa dan kerusakan yang sulit untuk dipulihkan dalam waktu singkat. Pusat-pusat bantuan kemanusiaan bekerja keras untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak, sementara pemerintah berusaha menyusun langkah-langkah pemulihan. Namun, ada satu masalah yang semakin mencuat di tengah-tengah upaya pemulihan ini. Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Trump semakin berkurang. Di jalan-jalan kota, warga Amerika yang sebelumnya terpecah dalam politik, kini mulai bersatu dalam satu tujuan utama, keinginan untuk mencari solusi terhadap perpecahan dan ketegangan yang ditinggalkan oleh bencana ini. Ada yang mulai meragukan klaim Trump bahwa Amerika akan bangkit kembali, karena kenyataannya, banyak dari mereka yang merasa bahwa kebijakan Trump justru telah memperburuk keadaan. Namun, jauh di luar Amerika, di berbagai belahan dunia lainnya, perasaan yang sama mulai tumbuh. Masyarakat global mulai bertanya-tanya apakah dunia sudah terlalu terpecah oleh politik, agama, dan kekuasaan. Masyarakat yang selama ini terisolasi dalam pandangan dunia mereka sendiri, kini merasa adanya ikatan yang tak terpisahkan, ikatan yang tercipta oleh rasa ketakutan bersama akan kehancuran yang lebih besar jika umat manusia tidak segera bertindak untuk memperbaiki hubungan mereka satu sama lain. Di negara-negara Timur Tengah seperti Iran dan Arab Saudi, bencana tornado api yang melanda Amerika Serikat mulai memicu gelombang pemikiran baru tentang pentingnya rekonsiliasi antarumat beragama. Banyak dari mereka yang sebelumnya melihat Trump dengan ketidaksukaan yang mendalam, terutama karena kebijakannya terhadap umat Islam, mulai merasakan panggilan untuk melakukan introspeksi. Beberapa pemimpin agama mengeluarkan seruan agar umat manusia lebih menghargai keberagaman dan bekerja sama untuk mencegah lebih banyak bencana, baik yang bersifat alamiah maupun yang disebabkan oleh kebijakan politik yang tidak bijaksana. Sementara itu, di Eropa, banyak pemimpin negara yang semakin mempererat hubungan mereka untuk menangani konsekuensi dari bencana ini. Mereka menyadari bahwa dunia sedang menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada hanya sekadar politik dan perang antar negara. Para pemimpin Eropa yang sebelumnya terpecah dalam hal kebijakan luar negeri, kini mulai berbicara tentang pentingnya menciptakan perdamaian global yang lebih nyata. Mereka mendorong dialog yang lebih terbuka tentang toleransi antaragama, tentang bagaimana memulihkan perdamaian dunia, dan tentang pentingnya memahami perasaan satu sama lain dalam menghadapi tantangan global. Namun, di tengah upaya global untuk mencari perdamaian, ada yang merasa bahwa dunia terlalu lambat untuk berubah. Beberapa kelompok ekstremis di berbagai belahan dunia mulai melihat peristiwa tornado api ini sebagai sebuah peluang untuk menyebarkan ideologi mereka lebih jauh. Di beberapa negara, kelompok-kelompok radikal dengan cepat mengambil keuntungan dari ketegangan yang terjadi, berusaha menanamkan kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu, dan mengajak orang untuk mempercayai bahwa bencana ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan yang harus ditindaklanjuti dengan lebih banyak kekerasan dan tindakan ekstrim. Di seluruh dunia, berbagai organisasi masyarakat sipil, kelompok agama moderat, dan individu-individu berpengaruh mulai menyuarakan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi. Mereka mengajak orang-orang untuk melihat tornado api sebagai sebuah tanda untuk memperbaiki hubungan antar umat manusia, bukan sebagai pemicu kebencian lebih lanjut. Para pemimpin spiritual dari berbagai agama, Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha mulai bekerja sama berusaha menciptakan pesan damai yang lebih universal. Mereka berbicara tentang kasih sayang, pengertian, dan pentingnya saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagi beberapa orang, ini semua tampak seperti usaha yang sia-sia. Mereka merasa bahwa dunia ini terlalu keras untuk diubah, bahwa kebencian dan kebijakan diskriminatif sudah terlalu dalam mengakar.
Mereka yang merasa kehilangan arah mulai menyerukan agar kekuatan militer digunakan untuk menjaga stabilitas, bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi di seluruh dunia. Ketegangan ini semakin menambah ketidakpastian tentang arah dunia ke depan. Di Amerika Serikat, ketidakpuasan terhadap Trump semakin meningkat. Protes-protes di jalanan semakin besar, dengan berbagai kelompok yang menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang mereka anggap telah memicu bencana ini. Salah satu kelompok yang paling vokal adalah para aktivis hak asasi manusia, yang merasa bahwa kebijakan Trump telah menyebabkan ketegangan yang tidak hanya mengarah pada kebencian terhadap umat Islam, tetapi juga menurunkan rasa saling percaya antarumat beragama di seluruh dunia. Di sisi lain, banyak orang Amerika yang merasa bahwa mereka perlu lebih banyak waktu untuk pulih dan tidak ingin dibebani dengan pertanyaan politik yang belum terjawab. Mereka berfokus pada pemulihan hidup mereka dan menghindari diskusi yang bisa memicu lebih banyak perpecahan. Namun, satu hal yang jelas, dunia tidak akan pernah kembali seperti semula. Tornado API yang melanda Amerika Serikat telah membuka mata banyak orang bahwa perdamaian dunia bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan kebijakan luar negeri yang keras atau dengan mengandalkan kekuatan militer. Pernyataan terakhir yang dikeluarkan oleh Trump pada akhir pekan itu, yang menegaskan kembali sikap Amerika pertama, semakin memperburuk situasi. Meskipun Trump merasa bahwa Amerika harus tetap teguh pada prinsipnya, banyak yang melihat ini sebagai tanda bahwa ia tidak menyadari pentingnya bekerja sama dengan dunia dalam menghadapi krisis global. Pernyataan ini, yang ditanggapi dengan kekecewaan oleh banyak pemimpin dunia, semakin memperburuk citra Amerika di mata masyarakat internasional. Saat dunia berusaha mencari cara untuk memperbaiki hubungan mereka dan mencari perdamaian, di tengah kekacauan ini, satu hal yang mulai tampak jelas. Perdamaian tidak hanya bergantung pada siapa yang memimpin atau bagaimana kebijakan suatu negara diterapkan. Perdamaian, dalam arti sesungguhnya, dimulai dari hati setiap individu. Dan jika umat manusia ingin bertahan, mereka harus menyadari bahwa kehancuran ini mungkin bukan hanya tentang alam atau Tuhan, tetapi tentang bagaimana kita sebagai umat, manusia dapat saling mendengarkan dan memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Setelah berbulan-bulan perdebatan dan ketegangan, dunia mulai merasakan dampak yang lebih dalam dari peristiwa tornado api. Tuntutan akan perdamaian dan rekonsiliasi semakin kuat, namun jalan menuju pemulihan tampaknya tidak semudah yang dibayangkan. Dalam kekacauan yang melanda, ada satu hal yang jelas. Pemulihan bukan hanya tentang bangkitnya kembali kota-kota yang hancur, tetapi juga tentang membangun kembali jembatan yang telah lama runtuh antara umat manusia dan antara manusia dengan alam semesta. Di Amerika Serikat, meskipun kerusakan fisik akibat tornado api telah mulai dipulihkan, kerusakan yang lebih dalam, yaitu kerusakan pada hubungan antar masyarakat dan kepercayaan terhadap pemimpin negara, masih terasa. Di kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan Los Angeles, masyarakat merasa bingung dan terpecah. Di satu sisi mereka ingin melanjutkan kehidupan mereka dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tetapi di sisi lain, mereka merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemulihan fisik. Mereka bertanya-tanya apakah dunia yang mereka kenal masih ada, dan jika tidak, bagaimana mereka bisa membangun dunia baru yang lebih baik. Kehidupan sehari-hari di Amerika kini dipenuhi dengan keraguan, protes, dan diskusi panjang mengenai apa yang benar-benar penting. Masyarakat yang dulu terbiasa dengan rutinitas yang mapan kini terpaksa merenung, melihat kembali ke masa lalu, dan mempertanyakan arah yang harus diambil di masa depan. Sebagian besar dari mereka merasa terperangkap dalam sebuah sistem yang tidak lagi mampu memberikan jaminan keamanan, kedamaian, atau bahkan keadilan. Kerusakan sosial yang ditinggalkan oleh pemimpin yang tidak mampu menyatukan rakyatnya kini semakin terasa, dan banyak yang mulai berjuang untuk memperbaiki hubungan mereka dengan sesama warga, dengan pemerintah, dan dengan dunia. Di Gedung Putih, Donald Trump berusaha keras untuk mengendalikan narasi yang berkembang. Meskipun tornado api telah mereda, dampaknya terhadap citranya semakin besar. Trump yang dulu dikenal dengan sikap kontroversialnya kini berada di posisi yang sangat sulit.
Masyarakat yang dulu mendukungnya mulai mempertanyakan keputusannya, dan dukungan politik yang sebelumnya begitu kuat kini mulai menipis. Namun, alih-alih mengakui kesalahan atau berusaha untuk menyatukan bangsa, Trump tetap mempertahankan narasi Amerika pertama yang telah menjadi ciri khas pemerintahannya. Ia merasa bahwa hanya dengan mempertahankan kekuatan negara yang besar, Amerika akan mampu mengatasi segala krisis. Namun, meskipun Trump terus menegaskan pentingnya keteguhan Amerika, suara-suara yang menyerukan perubahan mulai muncul dengan semakin kuat. Dalam berbagai forum politik, dari gedung parlemen hingga ruang-ruang diskusi di kampus-kampus, orang-orang mulai mengingatkan bahwa pemulihan sejati hanya bisa tercapai jika Amerika kembali berhubungan dengan dunia internasional dalam cara yang lebih kolaboratif. Mereka menekankan bahwa dunia kini lebih terhubung daripada sebelumnya, dan bahwa mengisolasi diri dari dunia hanya akan membawa lebih banyak masalah, bukan solusi. Masyarakat internasional, meskipun sempat kecewa dengan sikap Trump, mulai bergerak dengan cara mereka sendiri. Negara-negara besar di Eropa, Asia, dan Timur Tengah mulai bekerja sama dalam upaya membantu Amerika Serikat dalam proses pemulihan, meskipun dalam kondisi yang penuh ketegangan. Beberapa negara mulai menawarkan bantuan teknis, sementara yang lain membuka jalur diplomatik untuk menyelesaikan konflik-konflik yang sudah lama ada. Di sisi lain, kelompok-kelompok sosial dan agama di seluruh dunia mulai merespons tornado api dengan cara yang lebih mendalam. Mereka menyadari bahwa perdamaian dunia bukan hanya tentang politik atau kebijakan negara, tetapi juga tentang hubungan antar individu dan kelompok. Di kota-kota besar di Eropa, Asia, dan Afrika, banyak komunitas yang mengadakan pertemuan-pertemuan lintas agama dan budaya. Di tempat-tempat ini, orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul untuk berdiskusi, berbagi cerita, dan mencari jalan keluar dari kekacauan yang mereka hadapi. Mereka menyadari bahwa pemulihan tidak hanya perlu dilakukan secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Di Timur Tengah, setelah tornado api, ketegangan yang sebelumnya ada mulai mereda. Beberapa pemimpin agama dan politik di kawasan tersebut mulai berbicara tentang pentingnya toleransi antarumat beragama dan mengajak seluruh umat manusia untuk menahan diri dari kebencian yang selama ini menggerogoti hubungan antar negara. Meskipun masih ada banyak masalah yang perlu diselesaikan, perubahan mulai terlihat. Beberapa negara yang sebelumnya terjebak dalam siklus kekerasan dan ketidakstabilan mulai membuka diri untuk berdialog dan mencari solusi damai. Namun, meskipun ada kemajuan yang terlihat, jalan menuju pemulihan global masih sangat panjang dan penuh rintangan. Di banyak negara masih ada mereka yang merasa bahwa kekerasan dan konfrontasi adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok-kelompok radikal di seluruh dunia mencoba untuk mengambil keuntungan dari ketegangan ini dengan mencoba menyebarkan ideologi mereka melalui kebencian dan kekerasan. Ini menciptakan tantangan yang sangat besar bagi upaya perdamaian yang telah mulai dilakukan. Di Amerika Serikat, meskipun protes semakin besar dan rakyat semakin menuntut perubahan, banyak yang merasa bahwa sistem politik yang ada tidak mampu memenuhi harapan mereka. Kepercayaan terhadap pemerintah yang dulu begitu kokoh kini mulai goyah. Masyarakat mulai merasa terpinggirkan dan tidak diberi kesempatan untuk bersuara dalam proses pemulihan yang tengah berlangsung. Mereka yang dulu terpecah karena perbedaan politik kini mulai bersatu dalam satu tuntutan, bahwa perdamaian dan keadilan tidak dapat dicapai hanya dengan pengorbanan orang-orang yang paling terpinggirkan. Tantangan terbesar dalam pemulihan ini adalah bagaimana mengembalikan rasa percaya diri dan kepercayaan di antara sesama umat manusia. Dunia yang sudah begitu lama terpecah kini harus bekerja keras untuk merajut kembali hubungan yang telah lama retak. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan waktu, pengertian, dan usaha keras dari setiap individu, setiap negara, dan setiap kelompok masyarakat. Namun, meskipun jalan menuju perdamaian masih jauh, ada satu hal yang pasti. Tornado api yang melanda Amerika Serikat telah mengajarkan dunia sebuah pelajaran berharga. Peristiwa ini mengingatkan umat manusia bahwa dunia ini lebih rapuh daripada yang mereka kira. Kehancuran yang datang dalam bentuk api dan angin yang tak terkontrol itu bukan hanya sebuah tanda dari kekuatan alam, tetapi juga sebuah cermin bagi umat manusia
untuk melihat kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Kini, dunia harus mencari cara untuk belajar dari peristiwa ini, untuk tidak hanya membangun kembali apa yang hancur, tetapi juga untuk memperbaiki diri dan membangun dunia yang lebih adil dan damai. Dengan berlalunya waktu, meskipun dunia masih diliputi oleh bayang-bayang bencana yang ditimbulkan oleh tornado api, mulai muncul tanda-tanda pembaharuan yang memberi harapan bagi umat manusia. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, satu hal menjadi semakin jelas. Meskipun segala macam perpecahan dan ketegangan yang ada kekuatan yang lebih besar yang mendorong manusia untuk bersatu dan memperbaiki keadaan. Sebuah kesadaran global mulai tumbuh, meskipun di beberapa tempat hal ini masih bertumbuh dengan lambat. Di Amerika Serikat, situasi mulai menunjukkan perubahan kecil yang perlahan-lahan menjadi lebih signifikan. Di tengah protes dan kritik terhadap kebijakan Presiden Trump, ada gerakan dari kalangan muda yang semakin menguat. Mereka yang sebelumnya lebih banyak diam, kini mulai berbicara lantang tentang pentingnya dunia yang lebih adil dan setara. Banyak dari mereka yang terlibat dalam gerakan sosial menyuarakan agar negara ini tidak hanya fokus pada kepentingan domestik, tetapi juga pada peran Amerika di panggung internasional. Mereka menuntut pemulihan yang tidak hanya berfokus pada ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada penyembuhan sosial dan mental bangsa yang telah terluka. Di jalan-jalan kota besar seperti Los Angeles dan Washington DC, semakin banyak aksi solidaritas yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Para relawan dari berbagai agama dan latar belakang sosial bekerja bersama, tidak hanya untuk membantu mereka yang terdampak tornado api, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa ketegangan sosial yang ada sebelumnya dapat diselesaikan melalui kerjasama dan empati. Mereka mulai menanamkan benih-benih perdamaian dan toleransi di tengah-tengah kekacauan. Aksi-aksi kecil ini perlahan-lahan membangun kepercayaan yang telah lama hilang. Namun, proses ini tidak mudah. Beberapa kelompok ekstremis yang masih memiliki pengaruh kuat, baik di Amerika maupun di luar negeri, berusaha untuk menggagalkan usaha-usaha ini. Mereka melihat pemulihan sebagai ancaman terhadap narasi yang mereka anut, narasi yang bertumpu pada kebencian, ketakutan, dan ketidakpercayaan terhadap orang lain. Bagi mereka, dunia yang lebih bersatu dan damai adalah sebuah dunia yang akan mengancam eksistensi mereka. Dengan demikian, mereka terus-menerus mencoba untuk menambah ketegangan melalui retorika yang penuh kebencian, yang menyulut amarah di banyak kalangan. Namun, meskipun ada perlawanan dari kelompok-kelompok tersebut, dunia luar mulai menyaksikan munculnya tanda-tanda harapan. Di Eropa, banyak negara mengalihkan perhatian mereka untuk memberikan dukungan lebih besar kepada Amerika Serikat. Mereka tidak hanya menawarkan bantuan finansial dan teknis untuk pemulihan infrastruktur, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk menyembuhkan luka sosial yang ditinggalkan oleh bencana ini. Beberapa negara yang sebelumnya memiliki hubungan yang buruk dengan Amerika mulai menyuarakan pentingnya perdamaian dan dialog antar negara, serta kerja sama internasional dalam menghadapi krisis. Selain itu, lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan Organisasi Kemanusiaan Global semakin memperkuat jaringan mereka dalam menyebarkan pesan tentang pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi. Mereka menyarankan agar dunia tidak hanya melihat bencana ini sebagai sebuah peristiwa alam, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa umat manusia harus bekerja lebih keras untuk menjaga persatuan dan toleransi antar negara dan agama. PBB mulai merancang inisiatif untuk membantu negara-negara yang terkena dampak bencana dengan lebih fokus pada pembangunan perdamaian, bukan hanya rekonstruksi fisik. Di Timur Tengah, meskipun banyak tantangan, ada tanda-tanda pembaharuan dalam cara negara-negara di kawasan itu merespons bencana global. Beberapa pemimpin agama yang dulu terpecah mulai berbicara dalam satu suara, menyerukan agar umat manusia bersatu dalam menghadapi tantangan besar ini. Dialog antar agama semakin berkembang di banyak negara Timur Tengah, dengan tokoh-tokoh agama moderat berusaha mengurangi ketegangan yang sudah lama berlangsung di kawasan tersebut. Mereka mengajak umat mereka untuk mengatasi perbedaan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan umat beragama lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Namun meskipun ada sinyal positif di beberapa bagian dunia, tantangan besar tetap ada. Kebencian masih mengakar di banyak tempat, dan upaya untuk memadamkannya membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata atau aksi sesaat. Perubahan yang terjadi masih terasa lambat, dan tak jarang masyarakat merasa kecewa ketika langkah-langkah yang diambil tampaknya tidak cukup cepat untuk mengatasi permasalahan mendalam yang ada. Rasa takut dan kecurigaan terhadap yang berbeda masih ada, meskipun ada upaya yang lebih besar untuk menyatukan dunia. Di Amerika Serikat sendiri, meskipun ada gerakan-gerakan kecil yang mulai memberikan harapan, proses pemulihan sosial yang lebih besar masih terhambat oleh polarisasi yang mendalam di kalangan masyarakat. Ketegangan politik yang sudah lama ada, diperparah oleh bencana ini, membuat dialog yang produktif sulit tercapai. Tetapi ada satu hal yang jelas, dalam kesulitan ini, semakin banyak orang mulai menyadari bahwa untuk bangkit dari kehancuran ini, mereka harus membangun kembali kepercayaan, baik dengan sesama warga negara maupun dengan dunia internasional. Satu momen yang sangat mengharukan datang ketika seorang mantan pemimpin agama dari salah satu negara bagian yang paling terpengaruh oleh tornado api menyelenggarakan acara lintas agama. Acara ini menghadirkan berbagai tokoh agama, mulai dari pemuka agama Kristen, Muslim, Yahudi, hingga Hindu, yang berbicara tentang pentingnya menyatukan umat manusia melalui kasih sayang dan pengertian. Dalam acara tersebut, muncul sebuah pernyataan yang menggugah banyak orang. Bencana ini telah meruntuhkan banyak rumah, tetapi yang lebih penting, bencana ini mengingatkan kita untuk membangun rumah bagi kedamaian di dalam hati kita. Dengan pernyataan itu, sebuah harapan baru muncul di kalangan mereka yang telah lama berjuang untuk menyatukan dunia. Tanda-tanda pembaharuan kini mulai terlihat, meskipun sangat perlahan. Masyarakat internasional mulai melihat bahwa peristiwa besar ini, meskipun mengerikan, memiliki potensi untuk membawa perubahan positif, bahwa di balik setiap kehancuran, ada kesempatan untuk membangun dunia yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih penuh cinta. Namun, untuk mencapai itu, dunia harus siap menghadapi kenyataan bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Ia membutuhkan perjuangan, kesabaran, dan komitmen untuk saling mendengarkan dan memahami. Dan meskipun proses ini jauh dari selesai, ada satu hal yang tak bisa disangkal. Dunia ini kini lebih sadar akan pentingnya perdamaian, dan disinilah benih-benih perubahan itu ditanamkan. Setelah berbulan-bulan perdebatan, perjuangan, dan rekonsiliasi, dunia perlahan-lahan mulai berubah. Tidak ada perubahan yang datang dengan cepat, dan banyak luka yang masih teramat dalam. Namun, meskipun tantangan yang dihadapi begitu besar, ada sebuah harapan baru yang mulai tumbuh di antara masyarakat dunia. Proses pemulihan yang jauh lebih dari sekadar membangun kembali gedung dan infrastruktur fisik kini menjelma menjadi pencarian akan makna yang lebih dalam, mencari kedamaian yang telah lama hilang, dan mencoba membangun kembali dunia yang lebih penuh kasih dan saling menghormati. Di Amerika Serikat, meskipun masih ada ketegangan politik yang kuat, ada sebuah gerakan yang mulai berkembang di kalangan generasi muda. Mereka yang dulu merasa terasingkan dan tidak didengar kini menggerakkan perubahan dengan penuh semangat. Gerakan ini dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang yang merasa bahwa dunia yang lama sudah tidak relevan lagi. Mereka menuntut suatu sistem yang lebih adil, lebih inklusif, dan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat yang paling terpinggirkan. Mereka memahami bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka tidak pernah menyerah dalam perjuangan mereka untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Di jalan-jalan kota besar seperti New York dan Chicago, banyak orang yang mulai berpartisipasi dalam aksi-aksi sosial, menggalang solidaritas dan mengedukasi satu sama lain tentang pentingnya bekerja sama. Lembaga-lembaga pendidikan juga mulai memainkan peran penting dalam perubahan ini. Kampus-kampus universitas menjadi tempat berkumpulnya para pemikir muda yang berusaha merumuskan masa depan dunia yang lebih baik. Mereka mulai berbicara tentang perdamaian sejati yang melibatkan kerjasama internasional, penghapusan kebijakan diskriminatif, dan kesadaran bahwa umat manusia harus saling mengerti untuk mencapai kedamaian. Namun,
Meskipun ada kemajuan yang positif di tingkat masyarakat, politik, Amerika Serikat tetap dipenuhi dengan ketegangan. Pemerintahan Trump, meski menghadapi banyak kritik, masih bertahan dengan prinsip-prinsip Amerika Pertama yang ia terapkan. Presiden Trump, yang sejak bencana tornado api, berusaha untuk mengalihkan perhatian publik, terus mengeluarkan pernyataan yang mempertahankan pandangan politiknya yang populis dan nasionalis. Sementara itu, oposisi di dalam negeri semakin menguat dengan para pemimpin yang menyerukan agar Amerika mengubah arah dan bergabung kembali dengan komunitas internasional dalam upaya untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Di luar negeri, dunia internasional semakin bersatu untuk merespons krisis yang telah terjadi. Negara-negara yang dulu saling bersaing kini mulai menyadari bahwa dunia tidak bisa lagi berjalan dengan paradigma lama, dengan setiap negara fokus pada kepentingan nasional mereka tanpa memedulikan dampaknya pada global. Banyak pemimpin dunia mulai menyuarakan bahwa dunia saat ini adalah dunia yang saling terhubung dan masa depan hanya bisa dicapai jika negara-negara saling bekerja sama untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian. Kekuatan diplomasi menjadi semakin penting. Di Eropa, para pemimpin mulai memformulasikan rencana untuk merancang kebijakan luar negeri yang lebih inklusif dan saling menghormati. Mereka menyadari bahwa hubungan yang baik antara negara-negara besar dan kecil sangat penting dalam menciptakan stabilitas global. Mereka memulai serangkaian dialog dengan negara-negara yang selama ini seringkali terpinggirkan dalam percakapan politik global. Banyak dari mereka yang mengakui bahwa selama ini ketidakadilan internasional menjadi salah satu penyebab konflik dan ketegangan global. Di Timur Tengah, beberapa negara yang sebelumnya terjerat dalam perang saudara atau ketegangan sektarian mulai berbicara tentang pentingnya rekonsiliasi. Pemimpin-pemimpin agama yang selama ini memegang pengaruh besar mulai menekankan bahwa perdamaian bukan hanya tentang menghentikan peperangan, tetapi juga tentang menyembuhkan luka lama antara sekte-sekte yang berbeda. Di beberapa negara, kelompok-kelompok radikal yang dulu mengobarkan kebencian mulai kehilangan pengaruh, digantikan oleh suara-suara moderat yang mengajak umat untuk mengatasi perbedaan dan bekerja bersama. Namun, jalan menuju perdamaian global tetap penuh dengan tantangan. Beberapa negara masih terjebak dalam siklus kebencian dan ketidakpercayaan yang sulit untuk dipecahkan. Konflik-konflik yang sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, tidak bisa diatasi hanya dengan diplomasi atau inisiatif internasional. Masalah-masalah ini membutuhkan waktu, upaya berkelanjutan, dan pengorbanan dari semua pihak yang terlibat. Tapi, meskipun begitu, tanda-tanda pembaharuan semakin jelas. Dunia ini sedang mengalami transisi menuju sebuah cara baru untuk melihat peran manusia dalam semesta ini. Sebuah cara yang lebih inklusif, lebih sadar akan pentingnya kerjasama antar bangsa dan antar agama. Setiap tindakan kecil yang diambil oleh individu, setiap diskusi yang mengedepankan perdamaian dan kesetaraan, semakin memperkuat fondasi untuk sebuah dunia yang baru. Di kota-kota besar di seluruh dunia, semakin banyak orang yang percaya bahwa perubahan bisa terjadi jika mereka bekerja bersama. Mereka menganggap bahwa tindakan mereka, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari sebuah perubahan besar yang lebih baik untuk dunia. Kepercayaan pada diri sendiri dan pada komunitas semakin tumbuh. Mereka yang dulu terpecah karena perbedaan, kini mulai menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar, yang jika saling mendukung, dapat menciptakan dunia yang lebih aman dan damai. Namun, dunia yang baru ini belum sepenuhnya terbentuk. Pembangunan dunia yang lebih adil dan damai akan memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi ada rasa optimisme yang tidak pernah ada sebelumnya. Orang-orang yang dulu pesimis kini mulai berharap bahwa mereka bisa melihat dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Salah satu momen penting yang menandai titik balik ini adalah ketika sebuah forum internasional yang dihadiri oleh berbagai negara dan kelompok agama mengeluarkan sebuah deklarasi bersama. Deklarasi ini mengajak seluruh umat manusia untuk berdamai dengan perbedaan, untuk saling menghormati dalam kebinekaan, dan untuk bekerja bersama dalam menghadapi tantangan besar yang mengancam keberlangsungan hidup di bumi ini.
Deklarasi ini bukan hanya seruan untuk menghindari peperangan, tetapi juga untuk menanggulangi ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan perusakan lingkungan hidup. Keterlibatan aktif setiap negara, kelompok masyarakat, dan individu dalam merespon perubahan ini menunjukkan bahwa dunia ini dapat menjadi tempat yang lebih baik jika setiap orang berusaha untuk memahami satu sama lain, bukan sekadar bertahan dalam kepentingan masing-masing. Keinginan untuk menciptakan dunia yang baru ini menjadi satu-satunya harapan yang mengikat umat manusia di tengah tantangan yang berat ini. Dan meskipun masih ada banyak yang harus dilakukan, banyak orang mulai percaya bahwa dunia yang lebih damai dan lebih inklusif adalah mungkin jika mereka terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Waktu terus berjalan, dan dunia yang dulu terpecah kini sedang menghadapi ujian terbesar dalam sejarah umat manusia. Pemulihan setelah bencana besar yang mengubah banyak kehidupan, baik fisik maupun psikologis, memasuki fase yang lebih menantang. Meski ada tanda-tanda positif, jalan menuju perdamaian sejati tetap penuh dengan rintangan. Namun, semakin banyak orang yang percaya bahwa masa depan yang lebih baik bukan hanya sebuah harapan, tetapi sebuah tujuan yang bisa dicapai jika umat manusia bersatu. Di Amerika Serikat, meskipun pemerintahan Trump tetap berpegang teguh pada kebijakan yang nasionalistik dan penuh kontroversi, perubahan kecil mulai terjadi di tingkat akar rumput. Kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya terbagi atas perbedaan politik kini semakin sadar akan perlunya sebuah pendekatan yang lebih menyeluruh. Ketegangan sosial yang masih menyelimuti negara itu mulai mereda, meski secara perlahan. Masyarakat mulai bergerak menuju titik di mana mereka tidak hanya berjuang untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi untuk kepentingan bersama. Mereka sadar bahwa untuk mencapai perdamaian yang sesungguhnya, mereka harus mengesampingkan perbedaan politik mereka dan mulai fokus pada kebersamaan. Di jalan-jalan kota besar, suasana mulai berubah. Bukan hanya dengan keberadaan protes dan pergerakan sosial, tetapi juga dengan munculnya inisiatif yang lebih berbasis pada dialog dan kesepakatan. Banyak kelompok yang dulunya berkonflik kini mencoba berdamai dengan cara berbicara satu sama lain. Forum-forum lokal dibentuk untuk memberi ruang bagi mereka yang merasa terpinggirkan untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka. Di beberapa kota, pengurus komunitas bahkan bekerja sama dengan pejabat pemerintah untuk mencari solusi yang lebih adil dalam masalah sosial yang mereka hadapi. Hasil dari ini adalah rasa percaya diri yang mulai kembali tumbuh di kalangan warga negara yang merasa selama ini tidak didengar. Namun, meskipun gerakan perdamaian di dalam negeri mulai menunjukkan hasil, tantangan terbesar tetap ada di panggung internasional. Negara-negara besar, terutama yang sebelumnya terlibat dalam persaingan ideologis, mulai merasa tertekan untuk mengubah pendekatan mereka terhadap satu sama lain. Ketegangan yang selama ini tersembunyi di antara negara-negara besar kini muncul ke permukaan. Perang dagang yang berlangsung selama beberapa tahun, terutama antara Amerika Serikat dan China, terus mempengaruhi perekonomian global, membuat perundingan perdamaian semakin sulit tercapai. Selain itu, masalah iklim yang semakin mendesak turut menambah beban di atas masalah politik dan ekonomi yang sudah ada. Namun, meskipun ada banyak tantangan besar yang dihadapi oleh dunia, ada juga inisiatif-inisiatif yang memberi harapan. Beberapa negara yang selama ini terpecah oleh perbedaan politik dan ideologi mulai mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi ketegangan. Mereka sadar bahwa untuk menghadapi tantangan global, mereka harus bersatu. Di Eropa, negara-negara besar mulai berupaya memperkuat integrasi dan kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Uni Eropa, meskipun menghadapi ketegangan internal akibat Brexit dan berbagai perbedaan antara negara anggotanya, mulai merancang kebijakan luar negeri yang lebih kooperatif. Mereka mulai bekerja sama dalam menangani masalah global, seperti krisis, pengungsi, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat. Sementara itu, di Timur Tengah, meskipun masih ada konflik-konflik yang belum terselesaikan, beberapa negara mulai merangkul dialog internasional dan upaya perdamaian yang lebih serius.
Negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran yang selama bertahun-tahun terlibat dalam persaingan sengit, kini mulai membuka peluang untuk berdialog. Mereka menyadari bahwa perpecahan yang berlarut-larut hanya akan merugikan mereka dan dunia secara keseluruhan. Meskipun masih banyak hambatan yang harus dihadapi, kesediaan untuk berbicara dan bekerja sama merupakan langkah penting menuju perdamaian yang lebih stabil di kawasan tersebut. Namun, yang paling mengharukan adalah perkembangan di kalangan masyarakat biasa. Masyarakat global yang dulu sering terpecah oleh perbedaan agama, ras, dan budaya, kini mulai merasa semakin dekat satu sama lain. Organisasi-organisasi kemanusiaan, lembaga-lembaga pendidikan, dan kelompok-kelompok lintas agama bekerja lebih erat daripada sebelumnya. Mereka menyadari bahwa untuk menciptakan dunia yang lebih damai, mereka harus melampaui perbedaan mereka dan bekerja sama sebagai umat manusia. Hal ini tercermin dalam meningkatnya jumlah individu yang terlibat dalam proyek-proyek global yang bertujuan untuk membantu mereka yang paling terpinggirkan, baik dalam hal akses pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan hak asasi manusia. Tetapi, dunia yang lebih baik tidak hanya akan datang dengan sendirinya. Itu membutuhkan upaya yang gigih, pengorbanan, dan keberanian untuk menghadapi ketakutan dan ketidakpastian. Setiap langkah kecil yang diambil oleh individu atau kelompok berpotensi menjadi bagian dari perubahan besar yang akan membawa dunia lebih dekat kepada kedamaian. Beberapa tahun setelah tornado api melanda Amerika Serikat, sebuah konferensi internasional diadakan di New York untuk merayakan kemajuan global dalam menciptakan dunia yang lebih damai. Para pemimpin dunia berkumpul di sana bersama dengan aktivis, ilmuwan, dan tokoh-tokoh agama untuk mendiskusikan langkah-langkah yang harus diambil ke depan. Dalam konferensi tersebut, sebuah pernyataan penting dikeluarkan yang menekankan bahwa perdamaian sejati hanya bisa tercapai jika umat manusia mulai melihat dirinya sebagai bagian dari satu keluarga besar. Mereka mengingatkan dunia bahwa, meskipun masih banyak yang harus dilakukan, dunia ini telah berubah secara signifikan sejak bencana tersebut, dan bahwa masa depan yang lebih baik sudah di depan mata. Konferensi tersebut juga menandai dimulainya program-program baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di negara-negara berkembang, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperkuat perdamaian internasional. Program-program ini fokus pada pendidikan, pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, meskipun ada banyak perubahan positif, umat manusia tahu bahwa langkah-langkah terakhir menuju kedamaian dunia membutuhkan komitmen yang tak tergoyahkan dari setiap individu. Setiap negara harus memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal, bahwa semua orang mendapatkan kesempatan yang setara untuk hidup dengan martabat dan kebebasan. Dan untuk itu, umat manusia harus bersatu, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata yang mencerminkan komitmen mereka untuk perdamaian. Dengan setiap langkah yang diambil, dunia semakin mendekat kepada pencapaian tujuan bersama, membangun dunia yang lebih damai, lebih adil, dan lebih penuh kasih. Tahun-tahun setelah konferensi perdamaian di New York menandai awal dari sebuah era yang penuh dengan harapan. Meskipun dunia masih terombang-ambing di tengah berbagai tantangan yang tak kunjung reda, perjalanan panjang menuju perdamaian sejati yang telah dimulai dengan tragedi, kini memasuki tahap yang lebih damai, tetapi juga penuh dengan pengujian. Dunia yang terbagi oleh perbedaan ideologi, ekonomi, dan agama mulai menemukan titik temu. Namun kesulitan masih ada. Seiring berjalannya waktu, ada perubahan nyata dalam cara dunia beroperasi. Negara-negara besar mulai mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih kooperatif, menempatkan kerja sama internasional di atas kepentingan nasional sempit. Meskipun Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan besar, peranannya dalam politik global semakin melibatkan lebih banyak negara. Amerika mulai merangkul multilateralisme, bekerja sama dengan sekutu-sekutunya di Eropa dan Asia untuk membangun struktur perdamaian yang lebih inklusif. Donald Trump, meskipun tetap berpegang pada beberapa kebijakan populis, akhirnya mengakui bahwa Amerika tak bisa berbuat banyak jika sendirian. Kehadiran dan kerjasama internasional menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri Amerika. Di dalam negeri, meskipun masih ada perpecahan politik yang mendalam, masyarakat Amerika secara perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan sosial.
Warga negara yang sebelumnya terpecah, baik karena perbedaan politik, ras, ataupun agama, kini semakin sering terlibat dalam percakapan yang lebih terbuka dan inklusif. Mereka mulai menyadari bahwa perbedaan adalah bagian dari kekayaan bangsa ini, dan untuk maju bersama, mereka harus mampu mengatasi ketegangan tersebut dengan cara yang lebih konstruktif. Pemilu yang sebelumnya sangat memecah belah kini menjadi lebih damai, dengan lebih banyak orang merasa terlibat dan diberdayakan untuk memberikan suara mereka tanpa rasa takut. Namun, meskipun ada kemajuan yang menggembirakan, dunia masih bergulat dengan tantangan besar. Perubahan iklim yang semakin nyata, ketidaksetaraan ekonomi yang masih meluas, serta konflik-konflik lokal yang terus berlanjut menjadi peringatan bahwa perdamaian tidak hanya terbentuk dari politik global, tetapi juga dari perubahan yang lebih mendalam dalam setiap individu dan komunitas. Keinginan untuk hidup dalam harmoni harus dibangun tidak hanya oleh negara-negara, tetapi juga oleh masyarakat yang lebih luas, dengan mengedepankan rasa empati dan saling pengertian. Di seluruh dunia, banyak orang yang menyadari bahwa perdamaian sejati tidak akan tercapai hanya dengan menghentikan peperangan atau mengurangi ketegangan antar negara. Perdamaian sejati adalah tentang penciptaan dunia di mana setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan. Di desa-desa kecil, kota-kota besar, hingga pelosok dunia yang terpencil, orang-orang mulai berkolaborasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi sesama. Aktivisme sosial yang semakin berkembang membantu menyoroti masalah-masalah ketidaksetaraan yang mungkin terlewatkan oleh kebijakan internasional, seperti masalah akses ke layanan kesehatan, pendidikan, atau hak-hak dasar lainnya. Salah satu inisiatif terbesar yang muncul setelah bencana adalah program-program berbasis komunitas yang mendorong kolaborasi antar negara dalam merespons masalah perubahan iklim. Negara-negara yang berada di garis depan perubahan iklim, seperti negara-negara kepulauan di Pasifik dan kawasan Afrika Sub-Sahara, mulai mendapatkan perhatian lebih. Negara-negara kaya yang sebelumnya seringkali mengabaikan tanggung jawab mereka dalam masalah lingkungan kini mulai mengalokasikan dana yang lebih besar untuk membantu mereka yang paling rentan. Program-program adaptasi iklim yang memfokuskan pada solusi berbasis masyarakat menjadi bagian penting dari rencana pembangunan global. Selain itu, pemulihan pasca bencana yang terdampak tornado api di Amerika Serikat menjadi simbol keberanian dan ketahanan umat manusia. Kota-kota yang porak-poranda oleh kekuatan alam yang tak terduga ini kini dibangun kembali dengan lebih hati-hati dan lebih bijaksana. Inovasi dalam pembangunan berkelanjutan menjadi prinsip utama dalam setiap proyek pembangunan, dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosialnya. Warga yang kehilangan tempat tinggal kini tidak hanya diberikan rumah baru, tetapi juga diberdayakan untuk mengambil bagian dalam perencanaan dan pembangunan rumah mereka sendiri, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar. Pendidikan juga menjadi salah satu kunci utama dalam pembentukan dunia baru ini. Sekolah-sekolah di seluruh dunia mulai mengedepankan kurikulum yang lebih inklusif, yang mengajarkan tentang pentingnya keberagaman, toleransi, dan solidaritas. Di Amerika, sistem pendidikan yang dulunya sangat terfragmentasi kini mulai berkembang menjadi sistem yang lebih holistik, mengintegrasikan pendidikan tentang perdamaian, keberagaman budaya, dan tanggung jawab sosial. Lebih banyak siswa dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan, mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama dan saling memahami. Sementara itu, di panggung internasional, konflik-konflik yang dulunya tampak tidak terselesaikan mulai menemui titik terang. Meskipun masih ada banyak daerah yang terlibat dalam pertempuran, baik karena alasan politik, agama, ataupun sumber daya, banyak negara kini mulai mengadopsi pendekatan diplomatik yang lebih berbasis pada dialog dan negosiasi. Konferensi-konferensi internasional yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut semakin sering diadakan, dengan lebih banyak negara yang bersedia untuk mendukung penyelesaian damai. Namun meskipun dunia semakin berjalan menuju kedamaian, tantangan terbesar tetap terletak pada kemampuan umat manusia
untuk menjaga dan merawat kedamaian tersebut. Kekuatan terbesar untuk mewujudkan dunia yang lebih damai datang dari setiap individu, dari tindakan sehari-hari yang penuh dengan empati dan pengertian. Jika setiap orang mampu mengatasi rasa takut dan kebencian, dan mulai melihat dunia ini sebagai tempat yang penuh dengan kesempatan untuk tumbuh bersama, maka masa depan yang lebih cerah akan tercipta. Seiring berjalannya waktu, dunia ini perlahan-lahan berkembang menjadi tempat yang lebih harmonis, di mana kedamaian bukan hanya sebuah impian, tetapi menjadi bagian dari realitas hidup sehari-hari. Meskipun jalan ini masih panjang, ada satu hal yang pasti. Dunia yang dulu terbelah kini semakin menemukan persatuan. Dengan keyakinan pada perubahan dan keberanian untuk bertindak, umat manusia perlahan-lahan membangun dunia yang lebih baik, satu langkah kecil pada satu waktu. Dan meskipun banyak tantangan yang akan terus datang, dunia ini mulai memahami satu hal yang paling penting, bahwa kedamaian sejati dimulai dalam hati setiap individu, dan dari sana, ia akan menyebar ke seluruh dunia.